Berarti setelah nol meskipun masih punya nilai ekonomi, ya udah kan dia udah dihapus dari catatan aset. Iya. Ya tinggal memanfaatin aja tuh kan. Iya benar. Ya tinggal mau dijual, kalau nggak dijual justru malah jadi beban. Nah, aset nggak punya pendapatan ya berarti apa namanya membebani ya. Kita juga begitu kan, misalnya punya aset ya harus ada hasil guna lah gitu. Iya kan? Terkait dengan aset ini, apakah nanti dia bentuknya itu masih apa namanya tanah kosong atau sudah dalam bentuk bangunan, nah, mungkin tinggal kita menyampaikan kepada masyarakat. Ya. Kita punya ini, silakan yang mau mengakses kan gitu ya. Sehingga masyarakat punya kesempatan untuk bisa memanfaatkan dengan baik. Tentu dengan imbal balik ya punya kontribusi ke pemerintah. Iya. Satu pendapatan yang asli daerah yang bisa kita maksimalkan untuk program-program terkait dengan program pemerintah daerah, terutama yang akan langsung berhubungan dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat podcast Radar Banten? Kembali lagi di tayangan podcast Radar Banten di channel kesayangan sobat Radar Banten semuanya ya. Baik sobat podcast Radar Banten, di podcast kali ini, di edisi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Orang penting kalau kata orang-orang lah ya. Beliau ini adalah Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cilegon, Bapak Haji Abdul Gopar SH. Beliau juga adalah salah satu politisi yang sangat berpengalaman di Kota Cilegon. Otomatis sepertinya beliau ini sangat menguasai lah segala hal tentang Kota Cilegon. Nah, ngomongin soal narasumber, mari kita simak terlebih dulu nih perkenalan dari narasumber kita. Silakan Pak Ustadz, saya manggilnya ya. Karena biasanya ini kalau kita sehari-hari ketemu Pak Ustadz manggilnya. Udah kebiasaan, lebih nyamannya manggil Ustadz kayaknya saya nih. Silakan Pak. Baik, terima kasih sahabat podcast Radar Banten yang kami hormati. Perkenalkan, saya Haji Abdul Gopar, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cilegon. Insya Allah kami akan berbincang-bincang dengan Kang Bayu dari Radar Banten. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan terkait dengan tugas pokok fungsi kami, terutama di Komisi 3, yaitu yang membidangi tentang keuangan dan aset. Ya, selamat menikmati. Ini singkat, padat dan jelas nih ya perkenalannya nih. Baiklah sobat podcast Radar, seperti yang tadi kita bahas sebelumnya ya, bahwa di podcast kali ini tema yang akan kita bahas adalah seputar soal pendapatan dan juga aset daerah Kota Cilegon. Nah, Pak Ustadz, nih kita mulai diskusi kita ini dengan bagaimana pandangan Pak Ustadz nih terhadap kondisi pendapatan dan juga tata kelola pemerintah dalam aset daerah. Baik, terima kasih Kak Bayu. Sepanjang yang saya ketahui ya pada saat ini di beberapa kesempatan, menurut saya pendapatan yang direncanakan atau dirancang oleh pemerintah daerah menurut saya masih belum maksimal ya, terkait dengan target, kemudian realisasi. Karena beberapa tahun ini sepertinya rada stagnan. Artinya dari nominal yang ditargetkan oleh pemerintah daerah itu perubahannya belum terlalu signifikan. Itu kira-kira dari pandangan saya. Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Ustadz soal yang dimaksud stagnan itu apa Pak? Ya, artinya kalau dari taruhlah 3 tahun terakhir ya, dari tahun 2021, 2022 dan 2023 yang sekarang sedang kita lalui, capaian dari realisasi target terutama PAD ya, karena kita menurut saya yang paling pas untuk kita bicarakan adalah PAD. Karena PAD itu satu pendapatan yang asli daerah yang bisa kita maksimalkan untuk program-program terkait dengan program pemerintah daerah, terutama yang akan langsung berhubungan dengan masyarakat. Jadi sebagaimana kita pahami,
ya perolehan dari 2021 sampai 2023 itu range-nya antara 700-800 gitu iya. kan. Nah, kira-kira itu perubahannya belum terlalu signifikan, padahal menurut data yang kita peroleh dari media atau BPS, Cilegon termasuk harusnya daerah yang punya potensi tinggi itu. Di atas itu Pak ya. Harusnya begitu. Berapa Pak memang idealnya kalau ngelihat dari potensi? Apakah nyampe di 1 triliun atau berapa Pak? Kalau kita punya keinginan untuk ruang fiskal itu lebih besar dari yang dari dana transfer, mestinya kita harus punya semangat, cita-cita agar PAD kita harus di atas 1 triliun. Bahkan kalau memang kita bisa memanfaatkan sarana-sarana yang ada, harusnya bisa lebih dari misalnya 1,2 triliun atau seperti apa. Sehingga antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer, mudah-mudahan kita bisa lebih dari pendapatan daerah asli daerahnya. Inilah yang bisa kita fungsikan, dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, kalau dari kajian Pak, memang sektor apa potensi yang belum tergali memang Pak? Pertama tentu retribusi ya. Retribusi ini yang kami pernah melakukan riset kecil-kecilan, itu adalah retribusi retribusi iklan. Reklame ya. Retribusi reklame yang itu menurut saya masih sangat kecil. Kemudian ada juga retribusi parkir tepi jalan, itu yang sampai sekarang menurut saya sungguh sangat kecil karena potensinya belum maksimal, atau kita menengarai tata kelolanya masih belum bagus. Nah, itu salah satu yang mungkin bisa dicari solusinya ke depan. Yang berikutnya tentu ini kan kita sering mendengarkan keluhan masyarakat ya terkait dengan mobil-mobil dump truck yang suka lewat di JLS, yang notabene itu adalah mobil-mobil yang mengangkut pasir rata-rata, yang kemudian itu bisa jadi kita tidak tahu persis tuh retribusi yang dikenakan berapa gitu kan dari. Nah, itu kita belum mendapatkan informasi yang jelas dari OPD terkait. Kayak kantong-kantong parkir tergitu Pak ya. Karena kan kita tahu kan di setiap JLS itu banyak tuh kantong parkir tergitu. Betul. Harusnya yang parkir di tepi jalan terutama di JLS itu harusnya sudah tidak ada, karena itu mengganggu, selain mengganggu merusak jalan misalnya. Nah, pemerintah memang kemarin pernah punya gagasan untuk membuat kantong parkir di sekitar JLS. Nah, kita akan lihat nanti di di 2023 ini akhir ya, apakah nanti 2024 akan sudah difungsikan sehingga kita punya potensi yang lebih besar. Restoran kan beberapa kali kita diskusi, kita selalu nyinggung soal restoran juga belum tergali maksimal kan. Di antara yang belum maksimal juga pajak hotel dan restoran ya, terutama restoran yang saya bisa tengarai itu terutama yang catering. Ya, kalau restoran mungkin sudah ada beberapa, hanya saja kita perlu intensifikasi dan ekstensifikasi terkait dengan misalnya pengawasannya gitu ya, karena kita khawatir ketika ada restoran yang notabene franchise di Cilegon banyak misalnya, tapi sementara dari pajak yang masuk kurang maksimal. Yang kedua catering, terutama catering yang ke industri. Saya bisa membuat analogi misalnya dalam satu hari ya, misalnya industri itu dengan jumlah karyawan yang ada di industri itu berapa ribu kira-kira di Cilegon, maka pasti dia akan punya punya kesempatan untuk bisa ada satu kali makan siang biasanya kan. Iya, benar. Nah, itu tinggal dikali kan. Nah, jumlah berapa dari total karyawan yang ada, berarti potensi untuk mendapatkan kalau kita hitung anggaplah itu restoran, berarti kan sekian porsi betul. Yang bisa dalam tanda kutip dikenakan untuk pajak restorannya ya, atau pajak dari cateringnya.
Nah itu kan kita belum melihat secara apa namanya. Sepertinya belum sama sekali kayaknya, belum ditimilkan khawatirnya potensi itu ya. Karena kan kalau ngomongin industri kan kita banyak banget ya, nggak hanya soal investasi dalam negeri, di kita kan banyak juga investasi asing ya. Pabrik besar mungkin itu yang dimaksud Pak Ustadz ya. Betul. Potensi karyawannya banyak. Ya. Artinya gini, kalau satu industri saja, misalnya misalnya saya ambil contoh Chandra Asri atau ASEI Mas, itu karyawan bisa lebih dari 1.000. Iya, benar. Ya kan, lebih dari 1.000. KS Group belum misalnya gitu ya. Indonesia Power berapa misalnya gitu. Atau industri petrokimia yang lain di Ciwandan baik yang atau yang di sekitar Merak misalnya. Belum industri yang ada di sekitar komplek industri Kiek misalnya. Di sini banyak ya yang non KS Group. Itu juga banyak yang swasta baik PMDN maupun PMA. Nah, kalau kita gabung menurut saya itu saya yakin besar, banyak gitu ya, dan tinggal ngitung saja porsi satu kali makan siang itu berapa kan? Bisa menciptakan peluang usaha juga kan, ya, bisa menciptakan lapangan kerja juga maksudnya gitu Pak ya. Artinya begini, kalau kita mau meningkatkan UMKM misalnya, contoh itu kan, dalam sekali seminggu misalnya orang-orang itu harus mengkonsumsi misalnya sate bandeng contoh. Dalam seminggu berapa kali misalnya. Kan itu kita bisa menyampaikan kepada catering yang servis ke industri, ambil tuh UMKM setengah sate bandeng, rabek misalnya, kan itu ya bisa disampaikan. Nah itu mudah-mudahan bisa jadi simbiosis mutualisme kan, saling menguntungkan, di samping juga meningkatkan potensi PAD di Kota Cilegon. Nah ini sih berkaitan juga dengan tugas fungsi Komisi 2 yang aset ya. Nah menurut Pak Ustadz nih, tata kelola aset dalam hal mendorong sumbangsi terhadap pendapatan daerah udah maksimal juga belum Pak? Kita kan punya tuh Pak aset banyak nih Pak, yang nganggur Pak sekarang. Kita perhatiin. Ya memang dari aset daerah ini kan kita sebenarnya punya perda tentang pemanfaatan barang milik daerah. Nah ini memang menurut saya yang kita nilai belum maksimal. Jadi aset-aset daerah itu masih orientasinya itu dia menjadi yang sifatnya cost center, beban keuangan, bukan profit center gitu kan. Pernah saya sampaikan juga, harusnya sudah mulai digagas. Misalnya kita punya gedung apa, misalnya yang sekarang sedang benar-benar nganggur kan, yang di JLS tuh ya. Ada dua lah, misalnya X yang tadi diproses untuk Kejaksaan Negeri di JLS kan, dan juga gedung Matahari Lama. Matahari Lama itu juga ini kan. Sementara kita juga punya aset katanya yang tanah bekas tanah bengkok yang di luar Cilegon bahkan. Nah ini kan menurut saya perlu juga dimaksimalkan ininya ya, pamu dengan sewa menyewa misalnya kan, itu otomatis akan mendatangkan PAD. Dan itu yang kita dorong sebetulnya dari setiap rapat yang kita selenggarakan. Nah salah satunya adalah itu, aset daerah harusnya jangan menjadi beban. Tapi harus menjadi potensi untuk perolehan PAD. Sangat dimungkinkan Pak hal itu dilakukan oleh pemerintah? Sangat mungkin, karena di beberapa daerah, nah mungkin yang sekarang sudah dimulai katanya itu tanah yang di sekitar Puskesmas Pulau Merak itu kan sudah mulai dipakai untuk disewakan dengan untuk workshop atau apa. Nah itu kan potensi. Tidak untuk kemungkinan di tempat-tempat lain, atau misalnya yang kemarin kita sarankan di sekitar Matahari Lama itu dibuat tempat parkir khusus, sehingga ketika orang mau belanja ke sekitar toko-toko yang ada di situ, kita manfaatkan parkirnya tidak tepi jalan tapi di sekitar, masuk ke dalam sehingga itu bukan hanya pajak tapi retribusi. Kalau retribusi berarti kan kita melakukan pelayanan, kita ngutip biaya gitu ya. Kalau pajak kan berarti misalnya kayak Ramayana misalnya, berarti kita hanya dapat pajaknya saja, bukan retribusinya gitu. Itu kan menurut saya Pak gagasan yang bagus dan juga sudah bahkan ke ranah teknis ya. Hal itu sudah disampaikan ke pemerintah Pak. Sudah. Tanggapannya gimana Pak? Ya kita kan kalau jawaban secara kelembagaan pasti normatif ya. Kita akan coba masuk kemana. Ini kita tinggal nanti akselerasinya akan kita coba kita tanyakan kembali. Kalau selama ini alasan pemerintah daerah Pak membuat aset-aset kita itu tidak maksimal untuk pendapatan, apa Pak alasannya? Kalau yang sebelum-sebelumnya kan
dari sisi penata usahaan ya, bisa Yeah. jadi alasannya belum lengkap atau apa, jadi mereka tidak pede untuk menawarkan kepada pihak ketiga. Tapi kalau yang sekarang istilahnya sudah dari sisi penata usahanya, dokumentasinya sudah bagus, mestinya nggak ada keraguan lagi untuk bekerjasama dengan pihak ketiga, supaya tanah ini tidak idle, misalnya aset ini tidak idle dan kemudian punya potensi untuk mendapatkan pendapatan asli daerah. Berarti tergantung kreativitas pemerintahnya dalam merayu pihak ketiga itu Pak ya? Betul. Kayaknya sih kalau ngeliat gedung Matahari oke, mungkin kalau kita ngeliat gedung Matahari lamanya, fisiknya karena udah terlama mungkin bisa tepat. Tapi kayaknya kalau lingkungannya mah sangat strategis kayaknya Pak ya, kalau untuk ditawarkan lah gitu. Ya betul, karena kan sesungguhnya ngelola parkir itu sebenarnya sederhana ya. Iya. Kita tinggal ngasih Palang pintu masuk sama pintu keluar, kasih timer selesai, sebetulnya kan sederhana sebenarnya. Lingkungannya bersihin aja ya. Itu kira-kira. Nggak perlu ada bangunan fisik lah yang berdiri gitu tuh. Bahkan kan sebetulnya kalau di jalan sekitar yang arah menuju ke arah dari perempatan Matahari Lama itu yang ke arah rumah sakit itu kan harusnya itu jadi jalan yang memang betul-betul ruas jalan yang jadi tanggung jawab pemerintah daerah Kota Cilegon. Iya. Dan itu kita bisa memaksimalkan secara lebih ini lagi gitu. Karena dekat sana itu Pak ada stasiun, ada Masjid Agung, ada toko-toko, memang semuanya konsumsi masyarakat tuh. Betul. Ya, jadi di situ potensinya Pak ya kalau. Ya, jadi misalnya sampingnya rumah dinas, kan, itu ada yang tanggung jawab kita. Nah itu harusnya jadi punya potensi, sehingga yang penting tata kelolanya betul-betul profesional ininya gitu. Iya. Soal aset Pak, selain soal tidak maksimal untuk menyumbang ke PAD, bahkan mirisnya cenderung menjadi beban, apalagi permasalahan aset memang Pak? Ya, yang pertama tadi itu penata usahaan ya. Penata usahaan kalau memang sudah dokumentasinya lengkap, menurut saya ini harus segera difungsikan gitu, dimaksimalkan. Ya, yang berikutnya mungkin salah satu yang bisa kita maksimalkan ya terkait dengan aset ini, apakah nanti dia bentuknya itu masih tanah kosong atau sudah dalam bentuk bangunan. Nah, mungkin tinggal kita menyampaikan kepada masyarakat. Kita punya ini, silakan yang mau mengakses kan gitu ya. Sehingga masyarakat punya kesempatan untuk bisa memanfaatkan dengan baik. Tentu dengan imbal balik ya punya kontribusi ke pemerintah. Iya. Pak, kalau dari penjelasan Pak Ustadz ya, Bayu sih sebelum begini sebenarnya untuk optimalisasi pendapatan dan juga penata usahaan aset itu sebetulnya tidak memerlukan modal yang mencekik juga ya sebetulnya ya untuk membuat itu. Hanya saja tadi tinggal bagaimana kreativitas pemerintah dalam meyakinkan pihak ketiga, dan juga tadi itu ya soal keseriusan aja gitu tuh, maksudnya kalau mobil yang udah mati ya udah nggak kepake udah sih dilelang atau gimana begitu jadi Pak ya? Ya itu salah satunya. Kalau misalnya contoh mobil dinas udah nggak kepake, kenapa disimpan misalnya? Iya kan, hampir di setiap dinas tuh suka ada tuh Pak. Oh gitu yang bannya udah melewat tuh Pak. Kadang udah ada rumputnya bahkan gitu tuh loh tadi. ya itu salah satu ya. Nah, kan sebetulnya masa masa aset itu punya nilai kan sudah ada aturannya misalnya. Dalam misalnya contoh 5 tahun dia berarti itu bisa di write off, makanya dinolkan nilainya gitu kan ya. Berarti setelah nol meskipun masih punya nilai ekonomi ya udah kan dia udah dihapus dari catatan aset. Ya tinggal memanfaatin aja tuh kan. Iya benar. Ya tinggal mau dijual, kalau nggak dijual justru malah jadi beban. Nah ini menurut saya ini juga yang harus diingat. Yang sebenarnya ada satu lagi yang kita mengidentifikasi belum maksimal ya, itu pajak penerangan jalan. Yang selama ini pemerintah daerah hanya mendapatkan istilahnya given dari PLN. Belum berdasarkan kepada sebetulnya berapa konsumsi listrik Cilegon seluruhnya itu ya nilainya berapa, karena itulah yang harusnya menjadi ukuran gitu ya, berapa PPJU atau pajak penerangan jalan itu harusnya diterima pemerintah Cilegon. Selama ini kita hanya dapat given aja dari PLN, nah itu segitu setiap tahun segitu gitu ya. Kita belum bisa mengukur berapa sesungguhnya konsumsi listrik yang real di Cilegon.
Saya pernah menyampaikan di dalam satu rapat, seandainya Cilegon itu jumlah jumlah penduduk Cilegon itu 430.000, kita bisa bisa menyimpulkan kalau masing-masing kakak itu adalah dengan 4 orang, berarti ada 100.000 kakak. Kan? 100.000 kakak berarti kalau ibaratnya dia punya satu rumah tempat tinggal, berarti ada 100.000 sambungan listrik. Yeah. Itu baru penduduk gitu kan, belum pabrik. Gitu kan. Nah kalau satu sambungan listrik itu rata-rata dia harus bayar setiap bulan, misalnya taruhlah 200.000 atau berapa, berarti ada 3% yang harusnya disetor ke kas daerah. Itu kan tinggal ngitung. Ya, setiap bulan bisa dihitung kan. Jadi setahun dia dapat berapa. Belum yang industri. Nah, industri bukan 200.000 lagi bayarnya kan. Karena ada yang milik setiap bulan gitu. Iya betul. Berarti kita tinggal mengukur berapa sih sesungguhnya. Nah, sementara sampai saat ini yang selalu kita dapat, pemerintah itu hanya ya dapat given aja dari menerima aja ya. Ya, dapat sekian, bulan ini sekian, bulan berikutnya sekian, itu karena tapi kita nggak bisa punya data berapa sih argumentasi secara matematisnya bagaimana. Oh berarti belum ada inventarisir potensi itu Pak ya? Belum pernah dilaporkan itu, misalnya tadi contoh yang gue ceritakan lah soal konsumsi listrik segala apa, belum pernah dilaporkan. Belum. Selama ini PLN-nya menghindar. Itu yang terjadi. Ya kita tidak tahu. Atau seharusnya pemerintah lah yang memang jemput bola melakukan hal itu. Ya harusnya begitu ya. Artinya kita negosiasi lah sama PLN misalnya, karena itu kan potensi salah satu sumber PAD Cilegon yang lumayan besar. Karena itu yang pasti di samping pajak bumi bangunan misalnya PBB. Kalau yang gede-gede Cilegon itu adalah PPJ itu ya, pajak penerangan jalan, PBB misalnya, ada juga BPHTB. Tapi itu kan tidak pasti. Kalau ada transaksi baru dia ada potensi pendapatan di tahun itu kira-kira. Kalau nggak ada transaksi tentang jual beli tanah atau jual beli bangunan kan nggak akan ada potensi pendapatan. Nggak ada potensi pendapatan, betul. Nah itu yang paling besar kan itu kira-kira. Jadi menurut tulang saya punggungnya lah istilahnya bawa PTB itu ya. Padahal kan konsumsi listrik itu ada yang dia lewat PLN, ada juga yang karena dia punya pembangkit sendiri kan, itu kan hitungannya berbeda itu kan. Nah ini harusnya dimaksimalkan. Iya. Nah Pak, berarti ya intinya mah lagi-lagi soal niat dari pemerintah sendiri kali ya, soal kreativitas pemerintah sendiri untuk menyelesaikan persoalan problem-problem pendapatan tadi itu ya. Balik ke situ ya intinya mah. Ya. Tapi Komisi 3 pernah kan menyampaikan usulan-usulan itu yang tadi Pak Ustadz cerita sangat teknis itu kan sudah disampaikan. Ya kalau memang ada kendala di SDM misalnya, kita juga bisa kan mengajukan kepada bidang organisasi misalnya, kita butuh ini dengan kriteria adalah ABCD misalnya, yang orang yang punya kapasitas. Dan di daerah lain itu sudah mulai kerjasama dengan lembaga pendidikan yang lain ya. Contoh STAN itu, kita minta dikirim berapa staf yang nanti kita orientasikan untuk membantu BPKPAD ini ya, untuk penata usaha, untuk orang lapangan, orang STAN kan punya kira-kira kompetensinya pas lah ya untuk urusan pajak, urusan ini kan. Pak Asanda ini kalau semua potensi itu tergali maksimal ya, memang idealnya menurut Bapak bisa sampai berapa PAD kita itu Pak? Ya kalau itu bisa dimaksimalkan, menurut saya ya ini untuk awalan kira-kira gitu ya. Nanti kan kita bisa melihat perkembangan. Bahkan nanti ketika memang ada misalnya investasi baru datang ke Cilegon, itu juga potensi berarti konsumsi listrik akan nambah. Misalnya gitu kan ya. Ya kalau saya bisa mengandekan 1,2 atau 1,5 itu menurut saya wajar. Wajar ya, 1,2 sampai 1,5 triliun itu ya. Ya kalau itu dimaksimalkan potensinya, mudah-mudahan sudah. Ketika itu diperoleh pemerintah daerah kan, yang manfaatnya yang besar kan ke masyarakat juga. Kalau 1,5 triliun berarti yang belum tergali sekarang sekitar 600 miliar Pak ya.
Ya kira-kira Potensi itu udah bisa buat benerin berapa lingkungan jalan tuh Pak? ya masalah 600 miliar. masalahnya yang sering saya sampaikan dalam rapat itu dari belanja kita itu belanja modal itu masih dari APBD ya itu sekitar 10% atau 11%. Nah itu menurut saya masih kecil karena belanja modal itu kan belanja yang lifetime-nya, masa tenggangnya itu di atas setahun dan bisa jadi aset. Kan itu sesungguhnya yang kita perlukan. Semakin banyak belanja modal berarti aset pemerintah semakin banyak, sehingga kemanfaatannya masyarakat bisa lebih banyak. Kalau belanja modalnya, kalau saya kemarin misalnya itu ya kita hitung belanja modal kita itu dari PAD saja ya kira-kira baru sekitar 20 atau 17%. Sisanya kemana itu Pak? Ya masuk ke belanja operasi. Oh belanja operasi. Iya. Kebanyakan untuk operasi Pak ya. Iya. Itu sangat disayangkan Pak. Belum ideal menurut Bapak itu Pak. Pembagian begitu Pak. Ya proporsinya kan belanja modal itu harusnya ya di atas 30% misalnya dari PAD misalnya itu ya kan. Keren itu. PAD ya, karena kan belanja asumsinya yang akan nyampe ke masyarakat itu dari PAD. Ya kalau 30% dari PAD berarti kan misalnya 900, target kita misalnya 300 miliar buat untuk belanja modal. Nah itu kan keren. Apa yang memang Pak menurut Bapak yang belum tersentuh lah? Ya menurut saya salah satunya adalah OPD itu ketika pemerintah daerah menerima masukan dari hasil reses anggota DPRD misalnya itu harusnya langsung diplotin untuk jadi kegiatan karena itu yang real datang dari masyarakat ya sehingga akhirnya kita sebagai anggota DPRD merasa memperjuangkan kepentingan masyarakat diakomodir oleh pemerintah kita kan itu jadi pokir itu Pak ya kegiatan-kegiatan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat karena itu mungkin yang sebetulnya dialami dan dibutuhkan masyarakat gitu ya ya di samping memang kita kan setiap tahun ada namanya musrenbang kelurahan kadang-kadang ada yang tumpang tindih itu kan pas musrenbang diusulkan pas reses kita diusulkan lagi tinggal diklopin aja kan sehingga itu jadi kegiatan yang betul-betul punya orientasi ke depan yang perasaan setiap reses selalu itu ya aspirasinya mana jalan rusak misalnya ya kan itu otomatis yang bisa dilihat dan dimanfaatkan oleh masyarakat jalan irigasi kemudian mungkin ada listrik yang mati di lingkungan itu kan untuk realitas yang ada di lapangan. Nah ngomongin soal pendapat lagi kita ke baru-baru ini yang sedang dibahas oleh pemerintah juga Pak soal APBD perubahan 2023 ya. Di situ kan pemerintah percaya diri Pak yang menaikkan target pendapatan. Nah kalau misalnya dari hitung-hitungannya Pak Ustadz sih ya itu masih masuk ya karena tadi kan kata Pak Ustadz potensinya nyampe di angka 1,5 kemudian pemerintah menaikkan nyampe di 1 triliunan lebih. Nah tapi kalau ngelihat di performa menurut Bapak itu gimana operasional nggak Pak? 3 bulan loh gitu. Ya itu yang kemarin sempat kita tanyakan tambahan itu sudah dihitung bener apa enggak khawatirnya mematok target yang tinggi sementara performanya enggak diiringi dengan performa yang bagus. Nah ini kan yang harus ditanyakan memang. Mudah-mudahan sih kan yang kemarin sempat kita diskusi itu memang terkait dengan biaya perolehan atas tanah dan bangunan BPHTB itu karena BPKAD memperkirakan ada transaksi. Tapi ternyata ketika kita menegaskan kembali ya masing-masing pihak yang melakukan transaksi itu belum bisa melaksanakan di tahun 2023 berarti itu kan potensi yang kemungkinan tidak bisa tercapai dengan maksimal. Nah itu kan harus dihitung sebetulnya apalagi ini sudah tinggal
3 bulan kan? Iya, Ya. maksimal lah orang untuk bekerja 3 bulan lah. Sekarang udah Oktober Pak, Oktober, November. Udah, Oh, Desember. 2 bulan berarti Pak, karena biasanya kalau Desember kan udah nggak lagi kepikiran bekerja tuh Pak. Desember itu tutup buku kan Tutup buku. di pekan kedua atau Iya. pekan ketiga. Karena sibuknya kan buat merealisasikan biasanya Desember itu Pak, kejar tayang tuh. Ya. Oh, Ya mudah-mudahan kita masih berharap gitu ya. Kalau nanti tidak kecapai apa yang direncanakan, nanti kita evaluasi apa faktor penyebabnya. Sehingga nanti masing-masing punya tanggung jawab untuk memperbaiki kinerjanya. Nah kalau soal aset Pak, PR-nya apa menurut Ustaz? Selain soal penata usahaan tadi itu ya. Ya tinggal itu aja, keberanian untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Itu aja PR-nya ya. Kalau itu kita punya konsep, punya rencana kerja program yang baik, saya kira nggak ada masalah itu. Yang penting kan tidak melanggar peraturan yang sudah disepakati bersama. Wah Ustadz ini kayak pedagang, profit oriented. Aset kita jangan yang nganggur, ngapain kalau jadi beban, harus yang nguntungin gitu ya. Ya harus dong, kita punya aset nggak punya pendapatan ya berarti membebani kan. Kita juga begitu kan, misalnya punya aset ya harus ada hasil guna lah gitu. Iya kan? Kalau alasan ini Pak, misalnya, wah kalau mau menata aset kitanya harus ngeluarin duit besar, duitnya nggak ada. Misalnya ya contohnya lagi lah, yang paling dekat lah orang lain bisa lihat di pinggir jalan Gedung Matahari Lama kan, alasannya begitu. Mau di ini nggak, anggarannya terbentur atau misalnya karena masih berperkara atau gimana, itu bisa jadi alasan nggak sih Pak? Nggak ada alasan gitu, karena kita bisa kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga kan kalau dia punya prospektus untuk bisnis, pasti dia akan akan berpikir ulang kan untuk melihat prospektusnya seperti apa. Saya kira nggak ada alasan untuk karena ada ini begini terkendala dengan biaya misalnya. Kan kita belum mencoba masalahnya. Kalau sudah mulai mencoba kan nanti ada kendala kita bisa perbaiki. Ya kayak tadi konsep parkir itu sebenarnya kan nggak perlu modal gede juga Pak ya. Karena ya tinggal yang sekitarnya aja tuh dirapikan sama pemerintah atau kerjasama dengan pihak ketiga begitu ya. Iya. Gitu ya. Banyak yang pasti yang mau kalau potensinya ada itu. Potensi ekonominya ada. Kadang-kadang dicariin. Nah, di daerah lain itu misalnya dia sudah menggunakan konsep parkir itu vertikal. Terutama motor. Terutama motor kan, dia bisa pakai vertikal. Jadi nggak ada alasan misalnya lahan dikit kita bisa parkir vertikal untuk motor misalnya. Ya kalau contoh di kita kalau boleh nyebut brand parkir Ramayana lah gitu ya. Karena ada yang belakang tuh vertikal tuh meskipun 2 tingkat doang. Iya, ya artinya kalau contohnya kayak gitu contoh kecil lah gitu kan. Kalau di Tangerang kan udah 5 tuh kan. Iya. Ada 5. Dia udah pakai motor udah bisa naik. Bahkan nyatu dengan center ada UMKM-nya juga tuh yang itu bisa begitu ya. Saya kira itu yang menurut saya perlu dimaksimalkan juga alun-alun. Iya. Supaya tumbuh kira-kira bagaimana itu dikelola alun-alun. Kan itu potensi ya, ruang terbuka yang orang bisa kumpul setiap. Misalnya setiap malam minggu dicari acara apalah itu supaya orang bisa kumpul, nanti UMKM bisa dagang, orang jualan, orang transaksi. Ya, saya kemarin sempat mengusulkan kita itu punya sekian ratus peguron. Oh ya. Coba ditampilin di situ 3 peguron setiap malam minggu kan, tinggal begitu pulang kasih ongkos untuk bensin, ada UMKM tumbuh perdagangan di situ kan, ekonomi bisa berputar. Ya, betul. Nah itu sebagai salah satu bentuk keberpihakan pemerintah daerah membina para peguron. Iya. Ini nggak berasa nih ngobrol sama Pak Ustadz udah lebih dari setengah jam ini. Karena dibatasi oleh waktu nih, kita nggak bisa terus-terusan ngobrol sambil direkam nih tadi. Closing statement lah kalau bahasa kerennya kali ya, untuk masyarakat yang menyaksikan podcast kita sekarang nih. Baik sifatnya saran untuk pemerintah atau hal lain lah. Baik, terima kasih Kakang Tetel Tulus Banten, pemirsa podcast Radar Banten.
saya sebagai mewakili Komisi 3 di DPRD Kota Cilegon yang punya tanggung jawab sebagai mitranya dengan pengelola aset dan keuangan daerah. Yang pertama berharap tentu kepada masyarakat agar kita punya kesadaran ya untuk selalu maksimal ya melaksanakan tanggung jawab kita sebagai masyarakat untuk membayar tanggung jawab kita, misalnya PBB dan lain sebagainya yang menjadi tanggung jawab. Yang kedua, kita berharap pada pemerintah daerah agar memaksimalkan potensi ini yang kita miliki di pemerintah daerah, agar kemudian apa-apa yang menjadi keinginan masyarakat dan tanggung jawab pemerintah daerah itu bisa sinergi, saling menguntungkan gitu ya, kira-kira gitu. Itu saja, terima kasih. Siap, makasih nih Pak Ustadz. Ya. Banyak isinya ini obrolan kita kali ini nih, Sobat Podcast Radar Banten. Baiklah Sobat Podcast Radar Banten, meskipun ya secara pribadi saya belum ingin mengakhiri obrolan ini ya, tapi karena waktu akhirnya obrolan saya dengan Ketua Komisi 3 Bapak Abdul Gopar harus kita akhiri. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan dulu kepada Sobat Podcast Radar Banten untuk subscribe channel YouTube-nya Radar Banten Official. Jangan lupa juga untuk like dan share, itu gratis dan insya Allah dapat pahala. Baiklah, Sobat Podcast Radar Banten, saya akhiri perbincangan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.